Sahabat-sahabat semua, sebelum kita panggilkan Kang Zehanan, ada satu yang ingin saya sampaikan dari video tadi, Kang Z. Jadi banyak sekali yang ketika nonton video yang baru saja diputarkan, itu meneteskan air mata karena rindu ke Baitullah. Dan tentu siapapun ya umat Islam yang secara spiritual, menurut saya terus memperbaiki diri, tentu panggilan ke Baitullah adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Dan hari ini, malam ini, kita bertemu dengan seorang arsitek impian, gitu ya, seorang dream planner yang beliau sudah membuktikan apa-apa yang kemudian dicoba, termasuk bagaimana beliau berangkat ke Baitullah, itu tentu malam ini akan kita bagikan bersama. Mari, tanpa berlama-lama, kita berikan emoticon reaction applause untuk Kang Zehanan. Masya Allah. Silakan Kang Z. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini satu hal yang luar biasa. Kembali kita bertemu dan saya ingin memberikan notifikasi tentang bahwa impian itu adalah hak setiap orang. Jadi setiap orang memiliki impian dan impian itu adalah salah satu hak setiap orang untuk mewujudkan impian. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh seorang tukang beca yang memiliki impian pergi haji. Ya, pada kenyataannya dia lebih cepat pergi haji daripada kita yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, insya Allah hari ini saya ingin memberikan sebuah cerita yang sudah insya Allah sudah banyak diwujudkan, termasuk adalah yang terakhir ketika saat itu ada salah satu gubernur yang sebelum menjadi gubernur ada kekhawatiran, lalu saya dekati dan saya bilang hanya perlu 5 menit untuk membuat Anda yakin. Dan saat itu beliau mengikuti apa yang saya arahkan dan akhirnya setelah 5 menit beliau saya tanya gimana perasaannya. Dan alhamdulillah saya lebih segar, saya lebih yakin diri, dan saya insya Allah akan menjadi gubernur. Nah, saat ini beliau sudah menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan alhamdulillah itu salah satu hal yang saya ajarkan untuk diri saya, ilmu dari Allah, dan saya berikan juga untuk orang lain. Nah, satu hal sebelum nanti kita memulai, saya punya sebuah cerita yang luar biasa, intinya ketika ke Baitullah, yakinkan, tekadkan uang tabungan kita jangan sampai diambil nyawa taruhannya. Kalau bisa nih, saya punya di dompet itu saat itu ya. Nih, saya lihat, saya perlihatkan. Di dompet itu saya selalu meletakkan uang ya. Saya selalu meletakkan uang, nah seperti ini dalam bentuk seri yang lebih besar ya. Nah, ini uang ini nggak pernah saya ambil. Dan setiap kali impian saya terwujud, maka uang ini saya sedekahkan. Ya. Dan setiap kali terwujud, uang ini saya sedekahkan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Anda mau berhaji, ya coba Anda tulis di sini, uang untuk haji. Tuliskan. Dan tanda tangani, tanggal berapa. Kalau Anda yakin, katakan di situ, tuliskan, uang untuk haji jangan dibelanjakan nyawa taruhannya. Nah, jadi ini Anda harus yakin. Dan saya saat itu juga yakin karena ada yang membayar hutang 3,5 juta, lalu saya bayarkan untuk menjadi DP, dan saya nggak ambil sama sekali. Dulu itu untuk pergi ke sana karena ONH Plus itu sampai 80 juta, dan saya terbayarkan.
Nah, tapi sebelumnya ada satu kejadian yang sangat unik. Apa? Setiap kali saya melihat Ka'bah, saya langsung berimajinasi. Dan ternyata Albert Einstein juga mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Berimajinasilah apa keinginan Anda. Dan Allah adalah prasangka hambanya. Apa yang saya lakukan? Saat saya nyuci mobil, ya, saya muter-muter, ya, kayak tawaf. Saya muter-muter tuh. Ya muter-muter sampai dalam hati saya bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya mungkin kalau misalnya dikeluarkan kan dikiranya orang ini kenapa ini Kang Z itu ya. Dan saya lakukan itu dan ternyata setahun kemudian saya bisa membayar lunas untuk pergi haji. Jadi yakinkan bahwa apa yang sudah kita tabung, jangan diambil-ambil, jangan gatel. Ini mah kadang-kadang baru beli motor, ambil dari tabungan haji, ya. Nah, usahakan tidak seperti itu. Coba mau ngikutin cara saya, muter-muterinnya apa? Mobil atau bus? Atau truk, ya. Nah, Anda bisa lakukan itu. Pura-pura aja di rumah ada meja, diputar-putar. Insya Allah itu akan menjadi imajinasi kita, ya. Nah, sekarang saya mau menceritakan dulu sebelum kita memulai, ya. Sebelum kita memulai intinya semua harus bahagia, semua harus tersenyum. Saya ingin Anda menarik bagian bibir atas, kiri dan kanan untuk tersenyum terlebih dahulu dengan mengatakan saya bahagia. Ya. Ayo kita coba sama-sama mengatakan saya bahagia. Oke. Kalau belum cukup, tangannya di dada dan katakan saya bahagia. Nah, sudah semuanya? Alhamdulillah kalau sudah. Saya mah suka curiga kalau nggak ada suara teh. Ini teh connect atau enggak ya, gitu ya. Kang Hidayat ini connect enggak nih? Nah, suka gitu ya. Insyaallah. Kang Ahmad connect ya? Ya, alhamdulillah. Saya mah suka curiga gara-gara kemarin di Imasuri, saya jadi trauma Marisa ini ya. Trauma Kang Zai nih kalau misalnya tiba-tiba mati. Ya, saya bahagia. Sekarang saya coba tes lagi. Tes untuk menyamakan frekuensi, ya. Ini adalah tes yang sangat lazim dan insya Allah ini kalau sama nanti apa yang saya katakan dan yang Anda katakan berarti frekuensi kita sama. Saya akan menyebutkan 4 pelawak, tapi nanti saya menyebutkannya cuma 1 yang saya akan keluarkan. Kalau sama dengan saya, frekuensi kita sama. 1, Tukul. Yang kedua, Sule. Yang ketiga, Empo Ati. Yang keempat, Bagio. Yang tidak kenal dengan Bagio berarti masih ABG, ya. Yang kenal sama Bagio umurnya sudah 50 tahun ke atas, Masya Allah. Jadi 4 ya, Tukul, Sule, Bagio, Empo Ati. Nah, kita sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3 saya akan keluarkan namanya 1. Kalau sama, frekuensi kita sama. Ya, mulai. 1, 2, 3, Empo Ati. Ada yang sama Empo Ati? Masya Allah. Kalau ada yang sama, insya Allah kita sudah satu frekuensi. Ya, sekarang kita tes dulu otaknya malam-malam gini masih ngeklik atau tidak. Tangannya coba begini dulu. Tangannya begini, ya. 1 begini, satunya begini, satunya begini. Baik, join, kita sama-sama ikutan. 2 begini, oke. 2, 4 begini. Pasti ada yang protes. Kenapa nggak 3 dulu? Nah, impian itu random. Impian itu imajinasi. Jadi nggak usah protes. Ya, Kang 3-nya kelewat. Nah, 5. Ini. Sekarang 3. Nah, 3-nya begini. Ayo, 3-nya begini. Bukan begini, bukan kayak metal, bukan. Nah, 3-nya begini. Ayo, nih 3-nya. Ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Jari manis, jari telunjuk, dan jempol. Oke, siap. Kita mulai. Tangan kanan, saya akan perintahkan. Sama-sama kita join. Ini untuk mengasah otak impian kita. Kanan, ini mengaktifkan otak kiri. Tangan kiri mengaktifkan otak kanan. Sekarang yang kanan dulu. 2. Alhamdulillah. Kalau berhasil, ucapkan Alhamdulillah.
Kalau nggak berhasil, istighfar sebanyak-banyaknya ya. 1, alhamdulillah. 4, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. 3, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo, ayo, ayo. Mohon maaf, Ibu, Ayah. Bibir nggak usah ikut-ikut ya. Bibir nggak usah ikut-ikut. Tangan yang gerak, kenapa bibir gini-gini? Kenapa bibir monyong-monyong ya? Tangan, jari yang gerak ya. Siap, sekarang yang kiri. Ini yang mengaktifkan otak kiri. Otak kanan kita ya, kalau misalnya kiri. Mulai. 2, alhamdulillah. 4, alhamdulillah. 5, alhamdulillah. 1, alhamdulillah. 3. Ayo, alhamdulillah atau istighfar. Masya Allah. Sekarang dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya mulai ya. Saya nggak ikutan. Ya, biar konsentrasi ke diri kita sendiri. 1, 4. 2. Ayo, 2 gimana 2? 2 begini, bukan begini ya. 2 begini. Ya, jari tengah sama jari kelingking, jari manis. 3. Ayo, 3. Masih banyak tuh. Ya, aduh, masih banyak yang acak-acakan. Konsentrasi dimulai, enggak apa-apa. Kalaupun salah, kita sedang mencoba. Sekarang, kanan 3, kiri 1. Kanan 3, kiri 1. Bagus. Kiri 4, kanan 2. Kanan 1, kiri 5. Kanan 3, kiri 3. Kanan 3, kiri 3. Masya Allah. Bagi yang berhasil, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Allah. Ucapkan ya, kalau syukur itu diucapkan. Iqrar bil lisan, ya, amal bil arkan. Yakin, tasdik bil qalbu, ya. Baik. Mohon maaf. Saya mau cerita dulu sedikit supaya ini mewakili dari orang-orang yang mewujudkan impian, ya. Kenapa seorang yang bernama Zaihanan bisa pada saat itu mewujudkan dari sebuah ucapan yang saya ucapkan untuk seseorang sehingga menjadi gubernur Jawa Barat, ya. Kenapa? Berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Kita bisa minta doa sama orang lain. Ketika itu Kang Emil, nanti hari kapan tuh ya ada Kang Emil ya. Kang Emil ketika itu bertanya, bisa nggak Kang Zai saya jadi wali kota Bandung? Apa ucapan saya? Jangankan jadi wali kota Kang Emil, nanti juga jadi gubernur dan tertarik untuk menjadi presiden. Dan saat itu Kang Emil bilang, saya mah tertariknya jadi wali kota aja Kang. Tapi ternyata Allah menggariskan untuk menjadi gubernur. Masya Allah. Itu adalah sebuah doa. Jadi boleh kita meminta doa dari orang lain. Tapi jangan sampai ada pamrih. Ada pamrih itu apa? Anda ngasih ke anak yatim. Ya, misalnya ke Imas Suri, ngasih ke anak yatim 20.000. Minta doanya panjang banget. Ya, nggak perlu. Allah yang tahu. Kasih ke anak yatim untuk kebutuhan kamu ya nak ya. Insya Allah berkah. Minta doa sama Allah. Allah pasti mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi nggak usah ngasih uang 20.000, ngasih uang 10.000. Tolong doakan saya ya, ini hutang belum lunas. Ya Allah, tolong ya nak ya, doakan ya nanti kalau setiap sholat ya. Nggak perlu seperti itu. Insya Allah, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah sekarang saya coba kasih contoh lagi. Sebelum kita memulai lagi ya ke hal-hal yang lainnya, tolong siapkan buku atau juga kertas terlebih dahulu. Yang belum menyiapkan, tolong kalau ada itu ya. Selalu disiapkan kalau ada sebuah Zoom, kita menyiapkan kertas. Fungsinya untuk apa? Ternyata impian itu harus ditulis. Kita kebanyakan minta doa. Doa itu vertikal sama Allah. Tapi untuk mewujudkan impian cara kita, yaitu horizontal, itu harus melalui teknik-teknik yang nanti diajarkan. Salah satunya adalah dengan menulis. Ini contoh. Nanti kalau misalnya saya tuliskan impian Anda tuliskan di buku, Anda tunjukkan ke depan, ya. Nah, seperti ini.
Tertulisnya adalah mobil baru. Aminkan. Amin. Ketika Anda mengaminkan doa orang lain, maka malaikat yang ada di kiri kanan kita akan mengatakan, begitu juga denganmu. Begitu juga dengan doamu, insya Allah dikabulkan. Ya, siap? Ya, udah siap? Bukunya sudah siap? Kita tulis dulu impiannya, impian yang pertama. Oke, impian yang pertama dulu silahkan ditulis. Ya, ditulis dulu impiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Impiannya ditulis dulu. Monggo, ya. Alhamdulillah ada 305. Impiannya ditulis dulu. Siapa yang Anda ingin sebutkan? Siapa orang-orang yang diwujudkan impiannya? Alhamdulillah, Gubernur Aceh. Ini bukan untuk pria ya, biar ini adalah materi yang saya berikan dan saya praktekkan untuk diri saya dan saya praktekkan untuk orang lain. Dan ternyata itu terwujud. Siapa lagi? Kalau kenal dengan Edric Chandra, kalau kenal dengan Kiki Farel, kalau kenal dengan Indonesian Idol, nah itu adalah salah satu step untuk mewujudkan impian-impian mereka. Nah nanti ini akan diajarkan. Kalau kenal ada yang dulu hutangnya sampai 850 juta dan ternyata dilunasi, ada yang sampai miliaran dan ternyata bisa dilunasi, nah itu bagaimana stepnya, berdoa vertikal, tapi untuk horizontalnya adalah kita punya cara sendiri untuk mewujudkan impian-impian kita. Yuk kita tunjukkan dulu ke layar, apa impian Anda? Mulai. Apa impian Anda? Oke, tunjukkan. Ya, saya sudah menunjukkan. Oke. Oke, saya akan lihat dulu. Saya akan lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana coba? Saya mau ngelihat yang terlihat itu, coba. Oke, saya mau lihat dulu. Mana coba, Kang? Oke, mana? Coba tunjukkan. Ini ya. Coba, aku pengen besarin ini gimana? Bisa. Oke. Oke. Oke, silahkan. Apa ini nggak tertulisnya apa itu? Ini apa tertulisnya? Nggak bisa di-green itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, saya pengen lihat dulu. Ada yang kalau bisa terlihat temannya, tolong diaminkan. Ya, tolong diaminkan. Mana ini? View, sebentar, tetap ini speaker. Imersif. Atau mana? Oke, udah nggak apa-apa deh. Ya, oke. Oke, lanjut lagi. Itu yang pertama ya. Jadi impiannya, tolong ditulis. Saya mobil baru. Yang kemarin beli mobil bekas untuk jalan-jalan anak-anak, untuk operasional anak-anak. Oke, sudah menyiapkan Anda bukunya. Yang berikutnya adalah, saya jelaskan dulu. Kalau Anda belajar public speaking kepada orang yang sudah pintar dari awal, seperti Mas Tantowi Yahya, mungkin rasanya Anda harus belajar ke orang yang tidak paham sama sekali dunia public speaking. Tapi kenapa saya mengajarkan orang-orang penting di Indonesia, orang-orang yang ingin mewujudkan impiannya? Artinya adalah, saya ternyata ketika di foto Aura, itu inventor. Apa inventor? Adalah penemu. Apa penemu? Dia menemukan sesuatu sehingga bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan impiannya. Kalau Anda pernah membaca buku The Secret, ya, ada yang dulu pernah membaca atau melihat The Secret, itu saya sebelum The Secret, saya memunculkan dulu Dream Planning di Radio Hard Rock FM Bandung. Dan selama 2 tahun saya mengisi di sana, dan saat saya mau melepaskan untuk lepas dari Hard Rock FM, saya katakan pada pendengar, yuk kita wujudkan impian kita, apa yang sudah diajarkan, tolong praktekkan. Saya pun akan mempraktekannya. Satu apa? Yang pertama, saya dulu pengen beli mobil baru. Tahun 2006, 2007. Yang kedua, punya rumah di Bandung. Yang ketiga, punya acara TV sendiri. Yang keempat, naik haji. Dan ternyata, 4-empatnya setahun setengah kemudian terwujud semua. Artinya apa? Anda harus tahu diri kita, bagaimana cara mewujudkannya. Yang sedang ada di sini, saya yakin, maaf, ada yang menginginkan rumahnya segera selesai direnovasi.
Ada yang ingin supaya anak-anaknya bisa sekolah di tempat yang baik dengan biaya yang bisa diselesaikan. Ada juga yang ingin persoalannya selesai. Jadi impian itu adalah segala macam keinginan Anda, mari kita wujudkan. Anda kalau bertanya pada saya, pertama apa? Saya pengen saat itu, waktu kecil, juara lomba lukis. Dan ternyata saya juara. Ketika saya kuliah, saya ingin jadi penyiar radio. Saya terwujud jadi penyiar radio di Hard Rock, di Radio OS Bandung tahun 92. Dan saya akhirnya bisa siaran di Radio Para Muda, di Radio Star FM, di MD FM, dan lain sebagainya. Saya pada saat itu pengen untuk mengisi, menjadi pembicara, menjadi pengajar di sekolah ternama, dan ternyata terwujud. Di sekolah mana? Di John Robert Tower. Saya mengajar di Tantowi Yahya, saya mengajar di Helmi Yahya Public Speaking School, saya mengajar di London School, saya mengajar di PPM Management, saya mengajar di Ernst & Young, saya mengajar di Mark Plus. Kenapa itu bisa terwujud semua? Ada sesuatu yang harus kita ketahui. Dan saya, kenapa di foto aura disebutnya inventor? Karena ternyata saya memiliki kemampuan untuk menemukan sesuatu, baik ilmu atau juga benda-benda. Kenapa sampai sekarang saya masih tetap dipakai? Kenapa sampai sekarang saya dibilang kreatif oleh orang-orang? Karena inventor. Nah, saya ingin memberikan kejutan untuk Anda untuk di foto aura gratis, ya. Di foto aura gratis senilai 1 juta rupiah. Ya, kalau Anda tahu hanya ada 3 foto aura di Indonesia. Yang pertama dimiliki oleh Dr. Aisyah Dahlan. Yang kedua oleh salah satu profesor, dan yang pertama kali adalah yang ada di Mangga 2, dan yang kedua dimiliki oleh Imas Suri, yaitu diwakili oleh saya, dan nanti Anda berhak untuk mendapatkan foto aura. Siapa yang berhak? Yang lahir di bulan Oktober. Anda berhak untuk mendapatkan 5 orang yang lahir di bulan Oktober untuk difoto aura dengan datang ke Imas Suri Bandung. Dan Anda bilang, foto aura tuh kayak gimana? Klinik enggak? Ini alat dari Amerika. Anda tukar dengan 1 Pajero Sport, baru dapat alat aura ini. Dan ini adalah tidak ada unsur klinik. Gimana ada unsur klinik? Ini adalah buatan dari Amerika. Dari situ Anda akan mengetahui seluruh potensi, termasuk kapan waktu untuk berdoa yang tepat. Karena nanti akan ada sebuah lingkaran di mana aura size Anda menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk berdoa yang lebih kuat, seperti sebuah sinyal handphone. Ya, yang lahir di bulan Oktober, acungkan tangannya. Ada lahir di bulan Oktober. Aduh, Kang Hidayat lahir di bulan Oktober. Kemarin belum puas ya di foto aura ya. Mau ditambah lagi, tetap aja sama. Ya, aura nanti kan itunya durasinya lama ya, kecuali aura kiri kanan ya. Kiri kanan itu samping kiri kanan itu aura yang mempengaruhi diri kita. Oh, Oktober. Coba acungkan tangannya dulu. Acungkan tangan yang lahir di bulan Oktober. Masya Allah, Abdullah Chan. Alhamdulillah. Mardina juga lahir di bulan Oktober. Ayo datang ke Mas Suri. Abdullah, Kang Abdullah. Retno. Assalamualaikum, Teh Retno. Masya Allah. Ya, lahir di bulan Oktober. Ada lagi yang lahir di bulan Oktober. Dua lagi. Ya, Teh Yuli, insya Allah. Teh Yuli, insya Allah lahir di bulan Oktober. Berikutnya, yang saya tadi sebut, kalau ada waktu untuk datang ke Bandung, datang ke Imas Suri, dan nanti saya akan menjelaskan, menerangkan tentang potensi Anda sebanyak 23 halaman. 1 orang lagi yang lahir di bulan Oktober. Masya Allah. Teh Yuyun. Ya. Oke, Teh Yuyun. 1 lagi bonus ya. Teh Wina, alhamdulillah. Ya, 1 lagi bonus, insya Allah sudah ada 6 orang yang lahir di bulan Oktober. Sudah ada 6, saya berikan kebahagiaan hari ini langsung memberikan 6. Alhamdulillah. Sudah ada 6 ya yang dapat hadiah foto aura. Dan ini adalah akan mengetahui potensi Anda yang terbaik, sehingga kapan Anda waktunya untuk mewujudkan impian, dan kapan Anda waktunya untuk lebih bahagia, kapan waktunya untuk lebih sehat, dan lain sebagainya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan ini hari ini saya bisa menyelesaikan materinya, sehingga nanti malam Anda sudah mulai bisa mempraktekkan.
Salah satu yang saya lakukan dan juga orang-orang lain lakukan adalah menghitung mundur angka. Jadi menghitung mundur angka itu dari angka berapa aja. Mau 10, mau 15, mau 20, bebaskan. Nanti Anda katakan, ini ada yang berhasil menurunkan berat badan dari 129 kg menjadi 74 kg melalui metode Dream Planning. Saya ketemu dengan beliau di seminar saya ya di salah satu kafe di Jakarta dan berat badannya 129. 4 bulan kemudian saya bertemu dengan dia di Bandara Soekarno-Hatta dan dia saat itu mau pergi ke Bali dan saya ditanya, "Kang Zai, apa kabar?" Saya jawab, "Baik." Ini pasti yang pernah mengikuti seminar. Dan ternyata beliau adalah orang yang dulu berat badannya 129 lalu turun menjadi 74 kg. Dan saya tanya, melalui metode apa kamu kok bisa turun berat badannya? Seperti yang Kang Zai ajarkan. Apa yang diajarkan? Pertama, setiap kali Anda berjalan, Anda otomatis semuanya tidak ada melalui otak kiri, tapi otak kanan. Ketika Anda jalan, 1, 2, 3, Anda ucapkan impian-impian Anda. Langkah pertama, naik haji. Langkah kedua, naik haji, naik haji, naik haji. Terus saja. Berapa banyak langkah kaki Anda, berapa banyak yang Anda keluarkan dari mulut, ikrar bilisan, dengan mengatakan naik haji. Anda melangkah 1000 langkah, sehari 5000 langkah, Anda ucapkan naik haji, naik haji, naik haji, naik haji. Dan ternyata itu terwujud. Wanita ini, setiap kali dia melangkah, berat badan saya 64. Dulu masih 74. Berat badan saya 64. Sebut siapa lagi? Salah satu direktur di Telkom, gula darahnya bisa normal, karena setiap kali dia berjalan, apa yang disebutkan? Gula darah saya normal, gula darah saya turun. Sebutkan turun itu berapa? 100 sekian, 110. Harus exact. Kalau di impian itu harus pasti. Ya, jangan gula darah saya turun. Turunnya berapa? Harus jelas. Nggak bisa. Misalnya gula darah saya turun, gula darah saya turun, berat badan saya turun. Berapa turunnya? Ucapkan. Berat badan saya turun. Berat badan saya 55. Berat badan saya 55. Ya, berat badan saya 55. Anda sulit menangani anak yang nakal? Banyak orang yang konsultasi pada saya, nanganin anak yang nakal segala macam. Ibu melakukannya apa? Saya berdoa sama Allah. Memang itu satu kewajiban, berdoa sama Allah. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Ini cara yang ampuh. Anda setiap kali melangkah, Anda bilang, anak saya nurut pada saya. Anak saya nurut pada saya dan suami. Anak saya jadi baik. Anak saya baik. Anak saya baik. Anak saya baik. Itu sama aja Anda sedang mentransmit apa yang ada dalam pikiran Anda kepada anak tersebut. Anda banyak berdoa, mengeluh sama Allah, tapi tidak melakukan action apapun. Ini satu hal yang salah. Anda lakukan dengan cara itu. Yang kedua apa? Yang kedua, sebelum tidur, nanti malam mau tidur kan? Oke? Apa? Yang mau haji, kita fokusnya ke haji deh. Ya. Yang mau haji, Anda katakan, jam 9 saya tidur, dan impian saya terwujud. Anda bilang seperti itu. Jam 9 saya tidur, impian-impian saya terwujud. Anda masuk ke kamar, Anda lalu katakan, pada saat Anda mau tidur, Anda sudah di mindset. Di mindsetnya apa? Jam 9 saya tidur, dan impian saya terwujud. Dan ketika Anda sudah mulai mau tidur, Anda katakan, dalam hitungan 10 menuju 1, saya tertidur dengan nyenyak, dan impian saya terwujud. Ya, hitungnya gitu ya. Jadi 10 saya tenang dan rileks, 9 saya bertambah nyaman, 8 saya sangat nyaman luar biasa, 7 saya sangat mengantuk, 6 saya sangat mengantuk. Nah, ketika Anda sudah mulai mengantuk, katakan impian Anda. Mulai katakan dengan ngomong, dengan bicara pada diri kita, saya naik haji, saya pergi haji, saya pergi haji. Anda pada saat ngomong saya pergi haji, tertidur, apa yang terjadi di tidur Anda? Impian Anda dikali lipatkan. Pernah nggak Anda mimpi ketemu kuntilanak kembar? Mimpi ketemu yang serem-serem? Pernah? Dan ketika bangun, Anda masih merasakan sensasinya. Pernah nggak bertemu dengan orang tua yang sudah tiada? Dan saat Anda terbangun, Anda menangis. Seminggu Anda masih menangis. Sebulan Anda masih sedih. Artinya apa? Ternyata penemuan, ya,
Saya dulu merasakan bahwa otak ini adalah gudangnya impian. Dan ternyata ditemukan bahwa impian-impian itu di setnya adalah di kepala dan itu sebelum tidur. Padahal saya nggak pernah membaca apapun tentang buku yang berkaitan dengan tidur. Dan ternyata itu dibuatlah penelitiannya. Masya Allah, yuk mulai nanti malam Anda sudah mulai untuk mewujudkan impian Anda. Saya tuh pengen mewujudkannya yang seperti diajarkan sama Coach Hidayat ya, untuk mendekatkan seseorang pada diri saya, sebetulnya tuh bisa. Tapi saya tidak melakukan dulu. Masih secara normal ya. Om Suri ya, Coach Hidayat ya. Itu sebetulnya bisa. Karena saya melakukan itu dan alhamdulillah berhasil terus. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Ya, senam otak lagi ya. Tolong, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya bilang satu, nepuknya satu kali. Tolong pegang tangan kiri di hidung, tangan kanan di telinga kiri. Oke, siap ya. Satu. Nah, insyaallah. Bisa? Itu kenapa ada yang satu begini? Masya Allah, ada yang satu, hidungnya dipegang dua-duanya. Emangnya hidungnya, kupingnya kemana kagak dipegang? Ya, mulai. Kalau dua, tepuknya dua kali, tangan kanan yang megang hidung, tangan kiri yang megang kuping kanan. Oke ya. Kita mulai. Satu. Maaf. Dua. Satu. Alhamdulillah. Satu. Masya Allah. Tuh ya. Ini ada yang masih nih, Pak Abdullah nih ya. Masih ini gede satu. Ininya masih nyari nih, hidungnya di mana, kupingnya di mana. Ya. Masya Allah. Ini proses pembelajaran. Ya. Oke. Tulis lagi sekarang impian kita. Yuk, tulis lagi. Di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ada di sini, yang menuliskan di buku ini, yang menuliskan di buku Anda, itu impiannya terwujud semua. Percaya. Ini ada sekitar 331 partisipan, dan saat Anda menunjukkan ini, diaminkan oleh yang ada di sini, maka kali lipatkan doa Anda akan dikabulkan. Ya, insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah? Kita mulai. Tunjukkan. Yang kedua. 1, 2, 3. Ini dia. Sehat lahir batin. Amin ya Allah. Anda mungkin Anda boleh membaca sendiri, Anda katakan apa impian Anda yang kedua. Kalau saya sehat lahir batin. Tolong aminkan ya, biar doa Anda juga dikabulkan oleh Allah. Sehat lahir batin. Oke. Setiap kali saya katakan sekarang, ya ternyata impian itu dikagetkan. Impian itu ketika kau damai. Kapan? Ketika Anda menguap. Jadi pada saat Anda menguap, katakan impian Anda apa. Dan itu kemarin ada yang nge-WA saya mengucapkan terima kasih. Setiap saya menguap, saya menarik impian saya. Nggak ada salahnya kok. Ya, nggak ada unsur klinik sama sekali. Tapi ternyata berhasil. Menguap. Ibu saya sehat ya Allah. Ternyata impian itu adalah ketenangan. Impian itu dikagetkan. Ya, contoh kita lihat. Setiap kali saya bilang 3, Anda langsung sebutkan impian Anda. Ya, kalau Anda mendengar saya menyebutkan 3, Anda ucapkan impian-impian Anda. Setuju ya? Oke, jadi kalau Anda itu jangan latah. Ya, saya bilang 3, gunting, ayam, gitu ya. Jangan ya. Kita mulai. Nanti dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini saya ini dia. Ini satu hal yang lucu lagi. Saya saat itu di tahun 2010, saya pengen ngasuh rubrik di majalah. Apa yang saya lakukan? Saya beli majalah tersebut, saya tunjuk majalah tersebut, dan saya bilang,
saya mengisi di majalah ini. Tahu apa yang terjadi? Saya mengisi di majalah Cosmopolitan Magazine, Good Housekeeping, dan Mother and Baby. Bayangkan, 3 majalah yang international franchise itu yang menjadi saya menjadi narasumber di sana. Secara logika saya nggak pernah memiliki kemampuan sebagai psikolog. Tapi kenapa di rubrik tersebut adalah tanya Zae yang berkaitan dengan masalah psikis. Coba, Allah adalah prasangka hambanya. Ketika saya tampil di Dorce Show bersama dengan Romy Rafael, saya tunjuk tempat duduk pembicara dan saya bilang, saya duduk di kursi ini. Saya duduk di kursi ini. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian saya dapat telepon dari Trans TV dan saya diundang di acara Dorce Show. Ya. Dan apa lagi yang terjadi? Saya pernah membeli mobil yang harganya saat itu adalah termahal dan apa yang saya tunjuk? Setiap kali mobil itu lewat, saya katakan itu mobil saya. Itu mobil saya. Saya dulu belum punya mobil. Tapi kenapa terwujud? Saya lagi nunggu di lobi, mobil lewat, saya katakan itu mobil saya. Dan ternyata, Masya Allah, saya mendapatkan mobil tersebut. Ya, jadi mulai sekarang kalau ada mobil ngelewat tuh, ya angkot Cicahem Ciroyom kalau di Bandung nggak usah disebut mobil saya tuh namanya. Itu mah udah ada trayeknya, ya. Ada mobil Innova lewat, itu mobil saya. Siapa yang berhasil? Yang nyanyi lagu Selepas Kau Pergi. Kau bukanlah yang terbaik untukku. Terus yang nyanyi satu lagi adalah Selepas Kau Pergi. Manik Laluna berhasil mewujudkan mobil impiannya. Dan yang kedua menikah. Karena saat untuk mau menikah dia tulis cari Manik. Kalender yang 2 tahun ke depan. Dia ambil kalender, dia tulis September tanggal 7 September. Dan ternyata saya mendapatkan undangan Manik Laluna saat itu menikah di tanggal yang dia contrengin, yang dia lingkari. Mau apa lagi? Mau apa lagi untuk mewujudkan impian Anda? Sebelum tidur Anda ucapkan impian terwujud. Pas mau tidur Anda hitung mundur angka. Ternyata kenapa dihitung mundur? Hidup kita itu udah maju. Step udah maju. Berarti untuk mewujudkan impian itu dipundurkan kembali supaya kita nolkan kembali. Tenangkan pikiran kita. Kebanyakan orang mau tidur apa? Masalah hidup dibawa tidur, pertengkaran 2 hari yang lalu dibawa tidur, tagihan yang belum dibayar dibawa tidur, anak yang suka ngelawan dibawa tidur. Lalu kapan Anda menolkan masalah-masalah Anda? Saatnya sebelum Anda tidur. Ya, sudah sepakat ya? Apalagi yang mau Anda lakukan? 3. Nah, ya. Saya menyebutkan angka 3 tuh ya. Jangan lupa impian itu dikagetkan ya. Impiannya apa? Ya, nah, tadi ada 3. Oh ya, jangan sampai kita salah mengucapkan ya. Masya Allah. Karir katanya, karir naik. Boleh dituliskan juga ya. Saya ingin semua amanah terlunasi dan naik haji. Amin, insya Allah. Ya, Dewi Devita. Saya ingin sehat lahir batin. Ya Rob, kabulkan doa dan harapan kami semua. Amin, dari Sri ya. Dari Evi ya. Terus juga dari Husna Kota Payakumbuh ingin punya momongan. Masya Allah. Ini yang ingin punya momongan ya. Anda tahu nggak saat itu? Saya ketemu Inul Daratista. Saat itu saya bilang, bayangkan ya, terlepas dari semuanya, apapun keinginan Anda, ya, saya suruh orang yang mau punya momongan beli baju anak. Beli baju anak. Simpan ya yang kelihatan. Setiap kali Anda lihat, Anda akan termotivasi otak Anda untuk mewujudkan impian Anda. Ya, beli baju anak, taruh, setiap hari dilihat, setiap saat dilihat, itu baju anak saya, itu baju anak saya. Terlihat gila? No. Imajinasi. Dan ternyata itu terwujud. Ada yang berhasil terwujud impiannya seperti itu? Yes, banyak. Bukan 1, 2. Beberapa puluh terwujud impiannya dengan cara seperti itu. Ya, jadi yang tadi punya momongan, insya Allah terwujudkan impiannya. Sekarang, ini ada yang saya temukan di foto Aura dan baru saya terjawab.
Yaitu apa? Ini kehebatan foto aura nih. State of mind and body. State of mind, pikiran, dan tubuh. Di foto aura ada state of mind and body, itu gerakannya, itu kalau ke kiri, jarumnya itu adalah Anda stres. Kalau ke kanan, Anda relax. Dan ini yang saya bisa beritahu, bila pikiran Anda yang baik ingin melakukan sesuatu, tubuh segera lakukan. Kalau tidak, maka impian-impian Anda akan banyak tertunda. Contoh hal sepele. Mulai besok saya mau bersodakoh. Anda ngomong gitu ya? Atau mulai sekarang saya bersodakoh. Pikiran yang bilang, tubuh menunggu apa yang Anda ucapkan di pikiran Anda. Kalau Anda menjalankan, maka tubuh akan berterima kasih. Makasih pikiran, karena engkau betul-betul menjalankannya kepada tubuh saya. Nah, kalau yang enggak, ini yang menyebabkan kenapa banyak orang yang stres. Kenapa banyak orang yang tidak terwujud impiannya karena selalu menunda. Nanti malam pengen tahajud, udah bangun? Enggak. Kang, yang penting kan niat. Kalau niat juga dapatnya 1. Kalau dijalankan 200. Nah, ternyata tubuh itu meminta tanggung jawab Anda. Katanya mau tahajud, katanya mau sedekah, katanya mau ngasih fakir miskin, katanya mau ke imaseri. Nah, ya kan? Jadi tubuh ini adalah tumpukan dari ketidakbecusan otak kita yang tidak dijalankan. Hanya foto aura yang mengetahui hal tersebut. Ya, nah insya Allah itu Anda bisa lakukan mulai sekarang. Apa kebaikan Anda? Punten ya, impian banyak yang tidak terwujud. Apa alasannya? Saya sebutkan satu-satu. Impian yang tidak terwujud, yang pertama adalah tidak melihat sesuatu dari sudut pandang. Saya akan perhatikan baik-baik. Saya akan sharing ya, sharing ini minta izin dulu, Kang Hidayat. Nah, saya akan sharing dulu. Oke. Ini mana, Kang? Ini ya. Ini ya. Nah, mana? Itu di situnya apa? Yang mana? Lagi loading. Oke. Keduanya. Dan yang ini. Sorry. Kita lihat. Oke. Ini dia. Perhatikan baik-baik. 20 tahun yang lalu, bukan 10, karena ini udah 10 tahun yang lalu. Research set out investigate luck, both good and bad luck. Jadi Profesor Richard Wiseman ini meneliti kenapa yang namanya Donald Bebek selalu tidak beruntung dibandingkan dengan temannya, yaitu untung bebek. Ini yang akan diteliti oleh Anda sendiri. Anda akan diperintahkan untuk menghitung gambar orang yang ada di setiap slide yang saya berikan. Be careful, hati-hati. Anda hitung 1, 2, 3-nya sampai ada berapa. Kita mulai ya. Oke, kita akan mulai. Ini dia slide yang akan dihitung oleh Anda. Oke. Kayaknya nggak penting banget ini berita, Masya Allah. Oke, hitung. Ada berapa? Oke, sudah ada hitung ya? Tambahkan lagi. Oke. Oke. Sekecil apapun yang bisa Anda lihat. Anda pasti berbeda-beda setiap orang. Oke, ini akan semakin banyak. Baik, tambahkan lagi. Tadi mungkin ada yang sudah 7, ada yang sudah 9. Tambahkan lagi, one by one. Masya Allah. Ya. Oke, sudah. Ya, mungkin Anda masih belum yakin, coba ulang lagi dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tambahkan lagi. 7, 8, 9 kah? Oke. Tambahkan lagi. Baik. Tambahkan lagi. Oke. Ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Saya minta tolong Dr. Rahma, ya Dr. Rahmi, maaf, Dr. Rahmi, boleh diucapkan ada berapa? Assalamualaikum dokter. Ada berapa? Boleh dibuka mikrofonnya? Ada berapakah? Coba bantu dibuka ya. Oke. Ini boleh dibuka sini. Oke, silakan. Dr. Rahmi. Bisa dibuka ya. Oke, ada berapa?
Siapa aja deh? Oke, yang ngacungkan tangan. Oke, ada? Oh, nggak bisa ya? Ya udah. Oh, sudah bisa. Oke, silahkan sebutkan. Ada berapa? Ada berapa, Dok? 19. 19. Oke, yang lainnya. Dr. Rahmi mewakili 19. Ada yang 20, ada yang 27. Mari kita lihat lagi. Inilah penelitiannya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Ya. 21. 21. 37. 37. 37, Ustaz. 37. 15. Baik. 39. 15. 15. Everyone. Ya, baik. Terima kasih. 39. Ya. 37. 39. Maaf, saya stop dulu. 21. 37. Terima kasih. Ya, oke. Berikan lagi. Kita perhatikan baik-baik. Banyak, Pak. Banyak 50, ya. Ustaz. 50. Oke. Kita lihat. Perhatikan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Wah, oke. 10, 11, 12. Inilah yang diteliti. Orang kita termasuk orang yang ketika dia mengalami masalah, dia fokus di masalah tersebut. Dia tidak syukuri apa yang Allah berikan. Dia lupa terhadap kebahagiaan yang diberikan. Dia tidak mengingatkan akan karunia yang diberikan oleh Allah. Artinya, fokus pada masalah sehingga kebahagiaan terlewatkan. Lihat bagian bawah, stop pusing hitung, ada 37 gambar di slide ini. Bagian bawah sebelah kiri ada tulisan stop hitung. Ada 37 gambar di slide ini. Ini yang menjawab 37, insya Allah kebahagiaan apa yang Anda inginkan bisa terwujud. Ya, oke. Apalagi yang menyebabkan impian tidak terwujud? Inilah dia. Anda tahu dulu ada seorang artis, penyanyi yang selalu ditemani oleh ular kobra dan meninggal dunia karena racun ular kobra dalam beberapa jam. Ternyata ada racun yang lebih ganas, yang lebih mematikan daripada racun ular kobra. Yaitu inilah dia. Selalu berpikir negatif tentang hidup. Saya mah udah tua, pelupa. Saya mah orangnya seperti ini, ya udah gini aja. Rumah saya mah emang nggak bisa bagus, saya mah nggak bisa sodakoh banyak-banyak. Negatif terus hidupnya. Dem. Ternyata ini yang disebut oleh penelitian amigdala. Tuh, ada segede, nah ini dokter Rahmi ini mungkin lebih paham nih ya. Ini ada segede, apa itu? Segede kacang ada di bagian tengah otak kita yang ternyata itu yang mengendalikan semua yang Anda ucapkan dalam pikiran Anda. Jadi kalau misalnya Anda bilang, dah saya mah bodoh, nggak ngerti apa-apa, berarti maka perintah itu akan diterima oleh amigdala dan amigdala akan mentransfer ke seluruh tubuh kita. Inilah yang disebutnya dengan noradrenalin, ya, yang harus Anda ketahui. Sehingga apa? Anda menjadi lebih merasa cepat tua, merasa cepat lelah, sakit-sakitan, dan ini mematikan syaraf kita. Yang paling baik adalah Anda harus memiliki beta endorfin. Apa beta endorfin? Inilah dia. Energi semangat, sabar, optimis, ikhlas, tangguh, berpikir selalu positif. Sehingga bila Anda melakukan hal positif di pikiran Anda, di kegiatan Anda, maka yang negatif, noradrenalin tidak akan pernah masuk dalam diri Anda. Saya mau mobil mah udah gitu aja, alhamdulillah. Kalau dikasih sama Allah, ya alhamdulillah. Ya nggak gitu juga, kita harus ikhtiar melakukan usaha. Jadi, hormon beta endorfinnya akan muncul, ya. Sekarang otomatis Anda tidak akan cepat keriput dan cepat tua dan Anda tetap sehat karena Anda selalu diliputi oleh hal-hal positif. Ya, insya Allah itulah hal yang harus Anda lakukan. Nah, ini boleh dilihat
Ini adalah foto aura yang nanti Anda akan, yang tadi 6 orang tadi, ya 6 peserta. Nah, inilah dia gambarannya. Manusia memiliki berbagai macam warna, ya. Ini bisa mengetahui, memahami diri lebih baik, menajamkan skill, melipat gandakan potensi, mengelola keinginan Anda, dan Anda akan lebih paham tentang energi Anda, bakat Anda, stress level, keseimbangan diri Anda. Ini semuanya bisa Anda raih. Ini luar biasa ya, karena ini adalah sebuah terobosan baru dari alat. Alatnya seperti ini, tapi harganya luar biasa. Nah, setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda, ya. Jadi insya Allah kalau misalnya Anda buat anak, silahkan, atau buat diri sendiri boleh, atau satu keluarga lebih baik. Ini jadi tahu, oh anak saya ternyata memiliki potensi seperti ini. Oh ternyata suami saya memiliki karakter seperti ini. Itu dibahas di foto aura. Dan alhamdulillah nanti akan muncul nih seperti ini nih, gambaran-gambarannya. Siapa saja yang pernah di foto aura, Kementerian Keuangan, Pajak, Ketua MPR, Ketua DPR. Ini ketika yang tadi saya sebut, saya tampil di acara Dorce Show. Ini ketika saya mengasuh rubrik, ya. Ini ketika saya diundang oleh Antv, ya. Itu bersama Indra Herlambang dan Cutari, Masya Allah. Itu adalah sebuah pola impian Anda. Sekarang kita akhiri pertemuan kita, karena sudah mau jam 9, ya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh ya. Kalau bertanya kemana? Ngirim pertanyaan ya. Kang Ahmad, boleh kemana kalau ngirim pertanyaan? Boleh di chat dan bisa langsung, Kang Zee. Baik, sebentar kita akan memainkan malam hari ini untuk mewujudkan impian Anda. Ya, Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang tadi disebutkan. Ya, Bismillah. Ini bisa dihapuskan. Annahu huwa agna wa agna. Kita ucapkan ini yuk sama-sama. Annahu huwa agna wa agna. Ini adalah kalau diartikan, ya Allah ampunilah hamba dan berikanlah hamba kerajaan yang belum pernah diberikan pada siapapun juga. Ini artinya adalah untuk menarik impian-impian kita. Annahu huwa agna wa agna. Lakukan sebanyak 313 kali. Kita malam hari ini yuk wujudkan impian sama-sama, termasuk saya juga. Annahu huwa agna wa agna. Annahu wa agna wa agna. Annahu wa agna wa agna. Annahu wa agna wa agna. Mari kita lakukan dulu, nggak usah banyak-banyak dulu, nanti disambung setelah acara ini selesai. Annahu huwa agna wa agna. Sebanyak 20 kali aja dulu. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata kita dan kita ucapkan doa kita. Annahu huwa agna wa agna. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya Allah, dan berikanlah kami rizki. Berikanlah hamba kerajaan yang engkau belum pernah berikan pada siapapun juga. Limpahkanlah rizki tersebut pada hambamu ini. Yuk, 3, 2, 1, mulai. Annahu huwa agna wa agna. 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 Annahu huwa agna. Annahu huwa agna wa agna. Annahu huwa agna. Annahu huwa agna wa agna. Annahu huwa agna wa agna. Annahu huwa agna. Annahu huwa agna. Annahu huwa agna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah melakukan sebuah insya Allah terobosan di Revolution Coaching kita kali ini. Sebelum kita berpisah, saya tadi baru satu menyebutkan tidak melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, ya, untuk mewujudkan impian banyak yang salah dalam penerapannya. Yang kedua, kita nggak kenal diri kita dari visual, auditory atau kinestetis, ya. Kalau misalnya visual berarti Anda harus membayangkan, Anda harus melihat. Kalau auditory Anda selalu ucapkan. Kalau kinestetis Anda katakan pada hati Anda, saya insya Allah berhasil, saya insya Allah bisa, ya. 3. Ayo, ketiga apa? Oke, alhamdulillah. Tunjukkan lagi impian Anda yang berikutnya. Impian Anda yang berikutnya. Saya sudah menulis impian saya yang berikutnya dan saya menuliskan saya ingin dekat dengan Allah. Di usia yang tidak muda lagi, saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin dekat dengan Allah.
Mari kita ucapkan sama-sama sebanyak 7 kali. Kenapa harus 7 kali? 7 kali itu masuk ke alam bawah sadar. Kenapa harus masuk ke alam bawah sadar? Karena itu akan mempresentasikan dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai impian kita sebanyak 7 kali pengucapan. Saya ingin lebih dekat dengan Allah. 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 Saya ingin lebih dekat. Saya ingin lebih dekat dengan Allah. Saya ingin lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Berikutnya, ya ada waktu beberapa menit lagi. Apa yang membuat kita gagal dalam mewujudkan impian? Apakah Anda sudah mendoakan orang lain? Kalau belum, saatnya Anda mendoakan orang lain. Karena malaikat yang ada di kiri kanan kita akan menyampaikan hal yang sama. Begitu juga dengan insya Allah terkabulkan impianmu. Lalu yang keempat, mindset. Mindset, jangan sampai Anda melakukan poor mindset atau mindset yang miskin, tapi harus rich mindset. Ya, rich mindset itu adalah apa? Alhamdulillah saya punya rumah 3 lantai, insya Allah saya akan membangun masjid bila rizki ditambahkan kembali. Nah, itu adalah rich mindset. Kalau yang poor mindset, alhamdulillah saya sudah punya rumah. Tidak salah, tapi itu poor mindset. Tapi kalau Anda sudah punya mobil 3, Bismillahirrahmanirrahim, bila rizki diberikan pada saya akan belikan ambulan, 3 ambulan untuk kepentingan masyarakat. Itu adalah rich mindset. Ya, jadi harus dirubah antara rich mindset dan juga poor mindset. Yang kelima, berimajinasi. Ya, yang berikutnya, kalau dipuji, tolong Anda ucapkan barakallah fik. Misalnya, Ibu, aduh alhamdulillah masih sehat ya Bu, gitu lah. Enggak kok, ini mau sakit-sakit sering gitu lah. Ini enggak enak ya. Rumah saya mah biasa Bu. Nah, itu tuh. Takutnya kena penyakit ain. Bilang ucapkan barakallah fik. Ibu, tanamannya subur-subur, alhamdulillah barakallah fik. Ibu, anak-anaknya sehat-sehat ya Bu ya, pada sukses ya Bu. Barakallah fik, gitu ya. Terus apa? Yang berikutnya, sedekah dirajinkan setiap hari. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Allah menyukai sedekah walaupun kecil tapi rutin. Walaupun kecil tapi rutin. Insya Allah itu yang diharapkan. Jadi kalau misalnya hari ini, kapan waktu yang tepat untuk bersedekah? Kapanpun juga. Tapi waktu yang terbaik, sehabis sholat isya, dan setelah sholat subuh. Ya, karena Rasulullah ketika selesai sholat subuh, kembali ke rumah, dan mengambil sesuatu dari rumah, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi terburu-buru ke rumah? Dan Rasulullah menjawab bahwa saya ingat ada uang di bawah tikar yang saya belum sedekahkan. Saya tidak mau ada uang di rumah saya. Saya ingin sedekahkan uang tersebut. Artinya adalah, mari di waktu yang seperti ini, justru sedekah Anda akan didoakan lebih gencar oleh orang-orang yang mendapatkan sedekah Anda. Kalau dulu terlalu banyak sedekah yang diterima, kalau sekarang sedekah semakin berkurang, Anda berikan sedekah itu pada orang lain, maka orang tersebut akan mendoakan Anda. Karena saat ini banyak yang membutuhkan. Seperti halnya juga Imaseri. Alhamdulillah, yang sedekah berkurang, kita naikkan untuk menjadi apa? Menjadi rumah yatim mandiri yang menjual produk-produk Imaseri, yang menjadi bagian dari penjualan yang bersifat seperti tadi, foto aura dan lain sebagainya. Yang tidak dapat foto aura, yang tadi gratis, boleh. Kang Z, saya mau berkomitmen untuk bersedekah bulan depan. Ya, syaratnya apa? Nggak ada syarat. Kalau ngomong gitu aja, saya ingin bersedekah bulan depan, langsung dapat foto aura. Karena Allah insya Allah memudahkan apa yang Anda sudah ucapkan dalam pikiran Anda. Nuhun, Coach Hidayat. Aduh, ini luar biasa ya, dinginnya minta ampun. Masya Allah. Mudah-mudahan ini ya, ilmunya tersampaikan. Terus juga sahabat baru saya, ya Mr. Main Muhammad, alhamdulillah ya. Salam perkenalan dari saya. Mohon maaf karena saya sedang batuk-batuk ya. Insya Allah waktu seminggu yang lalu saya membersihkan Imaseri sendirian ya, dari lantai 1 sampai lantai atas karena anak-anak yang laki-laki, anak-anak yatim yang laki dicukur gratis. Saya membersihkan sendiri, Masya Allah, alhamdulillah. Mangga Coach Hidayat, aku kangen suaramu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Waduh, itulah Kang Z. Minum dulu. Ya, ini luar biasa ya, Kang Z berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik malam ini, dan tentu
ya apa yang baru saja disampaikan ini banyak insight-insight baru, banyak hal-hal yang sesungguhnya bisa jadi oh iya ya, dulu saya punya impian tapi banyak sekali yang kemudian tidak saya lakukan, cuma mimpi saja, mimpi di siang bolong ya. Tapi kali ini tentu ya selain kita lakukan ikhtiar langit, berdoa ya, kemudian Kang Z di dalam Spiritual Revolution Coaching ini semua terbiasa dengan dibiasakan untuk sholat tahajud ya, bangun di jam 2 lebih, kemudian juga ada majelis Qiyamul Lail, kemudian juga dibiasakan juga untuk sholat duha, untuk membuka rezeki baik dari bumi atau yang dari langit gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah zikirnya juga dan banyak hal yang lain yang kemudian para peserta lakukan. Tentu harapannya 7 hari ini menjadi 7 hari terbaik ya dalam perjalanan hidup, sehingga siapapun yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, termasuk malam ini dapat tambahan ya, dapat tambahan sebelum tidur ya, hitung mundur impian-impiannya. Iya. Nah, jadi itu langkah untuk mengunci impian ya Kang Z ya. Betul sekali. Untuk mengunci impian, mudah-mudahan ya ditambah begitu bangun, lanjutkan dengan sholat tahajud, tuh masya Allah ya. Dan tadi sedekah. Yes. Kalau menguap ini udah mau pada ngantuk. Nah, oh iya, betul. Ya, jadi pada saat menguap. Hal sepele tadi, lagi jalan mau ke toilet, ya, itu juga sama nanti ya. Itu pada saat jalan menyebutkan impian-impiannya, insya Allah, gitu. Yes, termasuk keliling bis ya, keliling meja, muterin meja. Ini banyak yang impiannya ingin ke Baitullah. Ya labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bareng Kang Z ya, satu pesawat kita Kang Z. Amin. Insya Allah. Pak Hidayat, kalau ada yang bertanya nanti mungkin melalui Telegram ya, nanti biar bisa konsultasi juga, insya Allah ya. Atau ada nomor yang barangkali mau di ini Kang Z untuk orang yang mau konsultasi atau bagaimana? Boleh. Insya Allah yang tadi menang juga ya, nanti yang menang boleh dicatat, gampang sekali nomor saya 0817 75 30 31. Nah, segitu gerakannya. Bisa diulang Kang Z. 75 30 31, insya Allah ya. 0817 75 30 31 ya. Yang bertanya duluan dan di Kota Bandung dapat foto aura tambahan 1, jadi 7. Kayak tanggal lahir saya kemarin 7 September. Itu coba banyak banget ya, insya Allah barokah ya. Yang belum dapat, Kang, saya mau komitmen bulan depan dan seterusnya mau untuk sedekah ke Imaseri. Maaf ya, Imaseri itu tidak memperkaya diri sendiri. Artinya apa? Kita ada Jumat Barokah yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan makanan, menyebarkan fasilitas-fasilitas untuk berdakwah, untuk mengaji. Itu kemarin terakhir ke Sukabumi. Nanti insya Allah ke Ciamis. Jadi kita sebarkan semua yang masuk ke dalam kita, ke Imaseri, nanti disebarkan ke semua yang ada di sekeliling kita. Gitu ya. Yeah. Jadi nanti kalau ada yang mau ikutan, insya Allah bisa ikutan. Gitu. 0817 berapa? 75 30 31. Yang dari Bandung dapat hadiah dulu. Udah, kebanyakan ya, ngomong Kang saya Z, jadinya. tentu nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya ke Kang Z, dan tadi himbauan ya, ajakan kalau saya mengajak sahabat-sahabat semua ya pada saat malam ini kita memulai impian kita dan kita coba lakukan sedekah terbaik yang bisa kita lakukan ya, karena nanti ba'da subuh ya atau malam ini nanti dari tunda. Tidak ke rekening saya, nanti tanya saja langsung japri ke Kang Z kalau ada yang memang mau berinfak untuk Imaseri, karena masya Allah saya lihat luar biasa aktivitas Kang Z di 4-5 tahun terakhir ya, beliau betul-betul berkhidmat untuk Imaseri, membantu anak-anak yatim dan duafa agar tentu ya bisa menghafal Al-Quran ya, dan juga punya kemampuan entrepreneurship yang baik. Dan banyak hal yang saya terinspirasi dari Imaseri. Yuk sama-sama sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, berapapun tentu yang kita miliki itu akan sangat bernilai kalau kemudian kita bisa sedekahkan baik malam ini atau besok subuh ya. Tapi tentu tadi ya rekeningnya bisa langsung saja, nanti bisa menghubungi Kang Zehanan, dan tentu mudah-mudahan ini mengawali sebuah perjalanan spiritual bahwa apapun berapapun yang sahabat-sahabat bisa jadi sedekahkan untuk Imaseri,
Allah ganti dengan berlipat ganda, dan tentu nanti doa-doa dari anak-anak yang ada di Imaseri, doa dari Kang Z, ya apapun yang tadi sahabat sudah tulis ya, insya Allah satu persatu bisa terwujud. Amin. Dan sebagai penutup seperti janji saya, nah ini ada satu kaos. Saya bilang satu karena ini cuma sisa ada satu kaos terakhir gitu ya, dengan lengan panjang. Tadinya saya sisakan untuk saya, ukurannya soalnya XXL gitu ya. Jadi saya akan berikan kepada orang yang merasa ukurannya XXL dan menjabri paling cepat ke saya akan berikan gitu ya. Dan ongkirnya pun saya yang tanggung. Jadi saya berikan satu karena cuma satu-satunya. Ini kaos terbaik yang baru saja selesai dicetak dan habis gitu ya. Jadi lengan panjang hanya tersisa satu, ukuran XXL. Tadinya sudah saya mau gunakan untuk saya, tetapi saya akan berikan untuk satu orang malam ini yang ukurannya XXL dan langsung japri ke saya gitu ya. Untuk satu harus punya tekad kaosnya digunakan dengan baik dan dijadikan sarana dakwah. Jadi ketika digunakan kaosnya bisa untuk mengingatkan yang lain agar selalu mengingat ya nikmat yang sudah Allah berikan. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sambil tetap melakukan ikhtiar terbaik agar apapun tentu impian-impian sahabat-sahabat semua ya bisa terwujud satu persatu. Itu saja, mari sama-sama, rasanya kurang afdol. Saya mau panggil mentor kita nih, sahabat kita ya. Ya, tapi sebelum saya panggil, mari kita berikan hati kita ya. Reaction Bapak Ibu, reaction emoticon heart untuk Kang Zehanan yang malam ini Masya Allah sudah mengkhususkan diri menginap di hotel, cari internet terbaik ya, walaupun ternyata internetnya alhamdulillah juga ya, good lah pokoknya ya, good, istimewa. Kemudian dalam kondisi terbatuk-batuk, beliau juga tuntaskan semua materi. Masya Allah, ini satu keberkahan buat kita. Mari sama-sama ya kita berikan hati kita buat Kang Zehanan. Ayo berikan emoticon hatinya untuk Kang Zehanan, karena penting untuk kita saling memberikan respek satu dengan yang lain, saling mendoakan agar ya kebahagiaan selalu bisa kita jalani setiap harinya. Jadi nanti saya akan lihat siapa yang pertama kali, tolong langsung cantumkan jamnya, detiknya. Nah, itu yang saya akan lihat. Dan pasti ukurannya supaya bisa dipakai ya. Ukurannya XXL sama seperti ukuran saya. Lengan-lengan panjang ya. Nanti yang paling cepat dan ukurannya memang XXL. Waduh, saya ukurannya M ya. Berikan ke yang XXL ya. Terima kasih. Saya akan panggil dulu sahabat saya untuk memberikan doa. Ada yang menarik. Ini ada yang menarik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ketika Mr. Mind memberikan materi di kajian duha ya, di kajian duha match betul dengan apa yang disampaikan Kang Z. Padahal kami semua tidak saling berkomunikasi. Buat beberapa orang yang tadi bisa menebak gitu ya, ada salah satunya bisa jadi karena sudah nonton video yang sebetulnya sama sekali tidak ada komunikasi antara Mr. Mind, antara saya dengan Kang Z, sehingga ketika materi yang ditampilkan dalam acara Spiritual Revolution Coaching, kok bisa matching ya? Yuk, sebelum ditutup, saya akan meminta sahabat saya, mentor saya, ya mentor kita semua, guru kita semua, untuk juga nanti membantu membacakan doa. Mr. Mind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang Sai, Masya Allah, salam kenal Kang Sai. Dari kota Tangerang Selatan. Cocok ya materinya ya, Mr. Mind ya? Masalah. Cocok sekali Coach Hidayat. Dan inilah kekuatan frekuensi ya. Ya, dan tadi saya nyebut sempat ya, ketika disebut pelawak gitu ya, pelawak saya sebut sebelum Kang saya sebutkan satu nama, Bagio, itu nggak mungkin lah muncul. Kok tiba-tiba muncul satu dari nama pelawak yang disebutkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa membuat satu frekuensi ya. Termasuk materi malam ini ya. Materi malam ini memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Mind. Tuh Masya Allah ya, mudah-mudahan tentu materi ini bukan hanya sekedar materi yang cuma didengar dan disimak, tetapi juga dipraktekkan malam ini juga. Dan untuk keberkahan malam ini, Mr. Mind, tentu jika tidak keberatan, mohon ya kita sama-sama berdoa dan dipimpin oleh Mr. Mind. Maka, Mr. Baik, terima kasih Coach Ted. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, jemaah sekalian saya mengingatkan bahwa ini adalah Anda berada dalam zona Riyadhah 7 hari. Zona Riyadhah 7 hari ini adalah zona yang tidak main-main. Anda harus di-coaching dalam satu kondisi frekuensi yang harus high ya, dalam kondisi tinggi ya.
Di mana pertanyaan saya, apakah Anda sudah melaksanakan riyadhah, membaca surah Yasin setiap selesai sholat? Tanyakan ke diri Anda. Masih ada kesempatan sebelum Anda tidur menyelesaikannya. Kedua, apakah Anda menyelesaikan istighfar sebanyak 1000 kali? Tanya kembali kepada diri Anda. Dan yang ketiga, apakah doa Nabi Yunus saat di dalam perut ikan paus Anda sudah lantunkan sebanyak 1000 kali? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apakah sudah dilakukan? Jika belum, jamaah sekalian, Anda harus mempertanyakan kepada diri Anda, apakah saya benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apakah saya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 7 hari terbaik dalam hidup saya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, tanyakan kembali kepada diri Anda. Ada 330 orang yang hadir di sini. Mungkin ada yang isi come, isi go. Datang kemarin nggak datang, sekarang datang. Tapi ketika Anda hari ini datang bukan sebuah kebetulan. Yang bisa mendebak 37 tadi adalah orang yang sudah menonton pelajaran waktu kita pertama kali sholat tahajud qiyamul lail. Ada materi saya perlihatkan videonya, dan duha tadi juga kita lihat di majelis 2, dan masya Allah tabarakallah. Ya, ini bukan sebuah kebetulan. Di dalam Islam tidak ada kebetulan. Allah semua sudah rancang. Ya, sudah rancang. Untuk itu, jemaah sekalian, tidak ada salahnya juga saya akan mengingatkan Anda sebelum tidur, selesaikan semua riyadhah yang sudah dipersyaratkan untuk Anda sepakati secara alam bawah sadar Anda untuk bisa menyelesaikan riyadhah 7 hari. Baik, sama-sama mari kita bermuhasabah diri, ya, bermuhasabah diri untuk bisa kembali kepada nilai-nilai spiritual dalam diri kita semua. Mari sama-sama kita istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ilahana ya Allah ya Rahman, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut. Karunia meliputi langit dan bumi, ya Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami ini, kecuali itu anugerah darimu, ya Rabb. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami, kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri, ya Allah. Engkau yang Maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu sendiri setiap rahasia-rahasia kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi dalam lubuk hati kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami, ya Rabb. Engkau tahu rahasia-rahasia kami dalam diri kami ini. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu, ya Allah. Ilahana, Engkau menutupi aib-aib kami, ya Allah. Engkau menjaga kehinaan diri kami, ya Allah. Seandainya saja Engkau membuka satu dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami ini dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau, ya Allah. Engkau tidak membuka aib kami untuk memaksa kami untuk bertobat kepadamu. Tetapi Engkau menunggu. Engkau menunggu kami datang kepadamu, ya Rabb. Engkau sabar. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak timpakan azab-Mu ketika kami berbuat zalim, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau, ya Allah. Kami berjanji kemudian kami mengingkarinya. Kami meminta maaf lalu kami mengulanginya. Kami meminta ampun lalu sengaja kami melakukannya. Tapi Engkau tidak marah. Walaupun kami mengulang-ulang kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat. Berulang kali kami berbuat maksiat. Tetapi Engkau masih saja sabar, ya Allah. Engkau sabar menunggu kami datang. Datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun. Astagfirullahaladzim. Walaupun bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami datang, ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencela kami di hari kami berbuat dosa, ya Allah. Karena Engkau kasihan kepada kami.
Sekiranya Engkau membinasakan kami ketika kami berbuat dosa, ya Rabb. Pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya, ya Rabb. Pasti kami sengsara abadi di dalam neraka, ya Allah. Tapi Engkau maha menyayangi. Engkau kasihan kepada kami. Engkau tunggu kami datang kepadamu. Di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di malam hari Engkau menunggu kami tidak datang, ya Rabb. Di hari Jumat yang agung, Engkau menunggu kami datang. Kami pun tidak datang, ya Rabb. Di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, Engkau menunggu kami bertaubat. Kami pun masih belum sadar, ya Rabb. Betapa sabarnya Engkau menunggu kami, Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabah. Engkau mengijabah doa kami yang baru sehari, baru 2 hari yang lalu kami lantunkan kepadamu, ya Allah. Kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami, padahal baru saja beberapa saat kami meminta kepadamu, ya Allah. Sedangkan Engkau sabar menunggu kami minta ampun kepadamu, ya Allah. Walaupun kami bertahun-tahun berbuat dosa, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau, ya Rabb. Segala puji bagimu atas segala kebaikan ini, ya Allah. Segala puji bagimu atas kesabaran itu, ya Allah. Segala puji bagimu atas kasih sayang itu, ya Rabb. Ya Rabb, jadi kami datang, ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti. Kami sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan hina, ya Rabb. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepadamu, ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas, ya Rabb. Tapi kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa, ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, ya Rabb. Kami tidak mau Engkau saja. Kami tahu bahwa Engkau saja tidak berputus asa menunggu dan memaafkan kami. Sungguh tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepadamu, ya Rabb. Sedangkan Engkau tidak berputus asa memaafkan kami. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang dengan hati yang pasrah. Hati kami yang penuh rasa penyesalan terhadap dosa-dosa masa lalu kami. Kami datang kepadamu, ya Rabb. Maafkanlah semua kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Bahkan dosa yang baru saja kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Dosa yang kami malu menyebutkannya satu persatu, ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Rabb. Dosa yang besar yang membuat kami sangat malu. Malu berjumpa di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat sekian lama, padahal kami tahu sholat yang paling pertama dihisab di akhirat, ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ini, ya Allah. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Rabb. Kami menyakiti perasaan mereka, ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah, ya Rabb. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memarahinya, Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah, tetapi kami tidak menjenguknya, Allah. Ibu kami menelpon, tetapi kami tidak mengangkatnya karena alasan sibuk, ya Rabb. Kami jarang datang menemuinya, Allah. Dengan alasan tidak punya waktu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Padahal kami punya waktu untuk berjalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami. Punya waktu untuk bermain. Tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah. Karena dosa-dosa kami ini. Betapa rugi dan celakanya kami yang telah Engkau palingkan rahmat-Mu dari-Mu, ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Ilahana, bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, ya Allah. 7 hari kami riyadhah ini, kami ingin dekat dengan-Mu, ya Allah. Kami ingin berhijrah, ya Allah. Kami ingin bertaubat.
Kami ingin dekat kepadamu ya Allah. Bimbing kami seperti apa yang terbaik menurut kami dibodoh ya Allah. Kami ini hina, tidak tahu apa-apa. Bimbing kami ya Allah di jalanmu. Agar kelak kami bertemu denganmu dengan kondisi suci dan bersih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Main. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mengingatkan untuk siapapun yang sungguh-sungguh hati-hati dengan kenapa kehidupan kita belum seperti yang kita harapkan, karena bisa jadi kita seringkali mengabaikan yang namanya sebuah komitmen. Ya, komitmen untuk mengikuti spiritual revolution coaching, dan kemudian kita punya banyak sekali alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi di dalam 7 hari ini, ya, bagi yang sungguh-sungguh, maka kita melatih. Ketika kita punya sebuah komitmen, kita tuntaskan sampai selesai. Ya, 7 hari ada Qiyamul Lail, kemudian kita ikut juga majelis duha, tentu sholat duha, istighfar 1000 kali, doa Nabi Yunus, ya, dan tentu hal-hal yang lain yang nanti ya, kami bimbing selama proses ini. Buka hati, buka pikiran, just follow, ya, ikuti, karena ini tentu untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Jalani prosesnya, ya, dan berlatih untuk rendah hati. Ya, coba simpan semua keilmuan yang bisa jadi selama ini sudah sangat luar biasa. Jangan sibuk mempertanyakan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipertanyakan. Jalankan saja, gitu ya, membaca surat Yasin setiap ba'da sholat dibaca, ya, karena banyak sekali nanti manfaat yang insya Allah bisa diperoleh. Dan kita akan lihat nanti satu persatu, bismillah insya Allah, keajaiban demi keajaiban, satu persatu impian, ya, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua bisa terwujud. Kita akan bertemu kembali nanti di majelis Qiyamul Lail. Jadi pastikan sahabat semua sudah menyelesaikan. Ini masih ada waktu untuk menyelesaikan hingga malam ini. Ya, hal-hal yang belum diselesaikan di 1 hari ini, ya, termasuk nanti pada subuh kita akan bertemu dengan Abah Rama. Terbaik itu diselesaikan, ya, asesmen temu bakatnya, agar nanti Bapak Ibu semua juga bisa pada saat mengikuti kegiatannya sudah lebih paham, gitu, sehingga memahaminya lebih cepat. Itu saja. Saya akan nanti umumkan siapa pemenang kaos Ar-Rahman di Majelis Qiyamul Lail, dan kalau tidak muncul di Majelis Qiyamul Lail, yang diumumkan berarti batal. Saya akan ganti dengan yang lain, ya, yang sungguh-sungguh memang mau memperbaiki diri, dan kita sama-sama belajar ke guru kita bersama, ke orang-orang yang nanti insya Allah tampil satu persatu di acara Spiritual Revolution Coaching ini. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup forum ini, majelis ini, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami terima undangan-Mu. Ya Rabb, kami datang menuju kepadamu, ya Allah. Ya Karim, kami terima segala pemberian-Mu, ya Allah.
kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami. Ya Rabb, selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah. Ya Karim, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepadamu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Fataqabbal minna ya Allah. Wal mulku la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fataqabbal minna ya Allah bisalawati ala nabiyikal karim wa rasulikal azim, wal ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam